Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Setelah kemarin saya sudah membahas pengalaman saya mengikuti tes CPNS, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman mengikuti tes KAI mulai dari tes administrasi sampai pada tes kesehatan akhir. Nah, sebelum kita bahas pengalaman tes KAI, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten pengalaman berikutnya, ada baiknya teman-teman untuk subscribe dan ikuti saya di Instagram novan_hd09. Oke teman-teman, tahap seleksinya ada 5 ya teman-teman. Link websitenya saya tulis di kolom komentar. Nah, tahapan seleksinya yang pertama yaitu administrasi, kedua seleksi kesehatan awal, ketiga seleksi psikologi, keempat seleksi wawancara, dan yang kelima seleksi kesehatan akhir. Tahapan seleksi ini masih sama ketika dulu saya mengikuti tes sekitar tahun 2017. Bedanya kalau dulu pendaftarannya melalui job fair dan langsung diverifikasi, kemudian kalau kita memenuhi syarat, kita diberi kode unik untuk mengupload dokumen di website KAI. Sekedar sharing, dulu di tahun 2017 saya melamar sebagai kondektur dan ikut tes 2 kali teman-teman. Yang pertama ikut tes di Surabaya, waktu itu lewat job fair ITS dan hanya sampai pada seleksi psikologi. Dan yang kedua lewat job fair UGM atau UNS. Saya agak lupa, tapi pelaksanaan tesnya di Jogja. Nah, tes di Jogja ini saya sampai pada tes kesehatan akhir teman-teman. Jadi yang saya sharing pada video kali ini murni pengalaman pribadi. Oke, langsung saja pada seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi ini, syarat-syaratnya saya ambil dari website KAI. Yang pertama yaitu pas foto dengan background berwarna biru menggunakan kemeja putih, kemudian ijazah bagi SMA, D3, S1, asli atau fotokopi legalisir. Yang ketiga transkrip nilai. Yang keempat kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku. Kemudian akreditasi jurusan program studi ini bagi D3, D4 atau S1. Kemudian sertifikat TOEFL teman-teman. Nah, bedanya ini dulu saya tidak ada persyaratan untuk TOEFL ya. Cuman kalau tahun ini ada TOEFL, berarti sudah ada perbedaan. Dan alhamdulillah pada saat itu saya lulus tes administrasi dan berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Tahap kedua yaitu seleksi kesehatan awal. Nah, apa saja yang dites pada kesehatan awal ini? Pertama, tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan ini harus proporsional teman-teman. Kalau tidak, maka langsung disuruh pulang dan otomatis gugur. Tapi kalau lolos tahap ini, maka berikutnya tes buta warna. Sama juga misalnya di tahap ini, kalau tidak lolos, maka kita disuruh pulang. Terus kemudian tes mata. Ini sama seperti kalau kita mengukur kerabunan mata di optik ya teman-teman. Jadi oleh panitia disiapkan 2 kacamata. Kacamata untuk mata sebelah dibuat hitam, jadi yang bisa melihat hanya satu mata. Dan itu bergantian antara mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan. Kalau ini lulus, maka ke tahap berikutnya yaitu cek badan. Entah itu tato atau tindik itu dicek, jadi kita diminta untuk lepas baju dan lepas celana. Untuk yang lepas baju dan lepas celana ini, yang pasti ini dilakukan di ruang tertutup dan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir yaitu tes kesehatan gigi. Pada tahap ini kita diminta untuk buka mulut. Yang dilihat apanya saya juga kurang jelas, tapi mungkin ada gigi bolong-bolong atau pakai gigi palsu, itu kemungkinan bisa menjadi penilaian teman-teman. Dan oh ya teman-teman, karena KAI ini orangnya rapi-rapi, jadi kalian berpakaian yang rapi juga. Kalau bisa pakai dasi supaya dipilih duluan untuk maju tes. Karena tes kesehatan awal ini antriannya itu banyak teman-teman. Dan kita kalau rapi itu diprioritaskan untuk maju tes duluan seperti itu. Dan pengumumannya waktu itu di hari itu juga, tapi kita menunggu beberapa waktu karena masih manual, tidak diumumkan di website. Apakah tahun ini diumumkan di website atau manual, kita tunggu, atau teman-teman bisa
lihat pada seleksi pada tahun ini, teman-teman tunggu pengumuman resmi dari KAI-nya. Tahap berikutnya yaitu tes psikologi. Waktu itu tes ini bisa sampai setengah hari, teman-teman. Dan materi yang diujikan pada waktu itu, seingat saya ada tes matematika dasar seperti penjumlahan, pengalian, pembagian. Ada juga model soal matematika pakai alur cerita. Jadi harus ngerti rumus dasar matematika, teman-teman. Dan yang bikin panik itu sebenarnya kita dibatasi waktu, seingat saya 10-20 menit setiap bab tes yang diberikan. Nah, kemudian ada tes ketelitian. Tes ketelitian ini membandingkan dua suku kata dan kita diminta untuk mencocokkan apakah ada huruf atau angka yang sama atau berbeda. Nah, di situ kita pilih benar atau salah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tes pola gambar, ada tes Pauli, tes menggambar pohon dan manusia, atau salah satu antara pohon atau manusia, saya agak lupa, tapi yang pasti ada. Kemudian ada tes Warteg. Nah, untuk tes yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa dalami sendiri di internet atau buku psikotes itu banyak banget. Dan jangan lupa untuk selalu latihan di rumah, supaya terbiasa karena kita benar-benar dibatasi oleh waktu, teman-teman. Kalau misalnya belum selesai, ya harapan untuk maju ke tahap berikutnya itu sangat tipis. Tahap selanjutnya yaitu wawancara. Waktu itu saya diwawancara oleh 2 orang dari KAI. Pertama kita diminta untuk memperkenalkan diri, kemudian ditanya motivasi masuk KAI itu apa, kemudian dites juga pengetahuan kita tentang KAI. Saya masih ingat ditanya siapa nama dirut KAI waktu itu. Dan karena saya melamar sebagai kondektur, saya diminta untuk simulasi berkomunikasi dengan penumpang menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya diberikan sebuah permasalahan aturan yang ada di kereta, dan saya diminta untuk menegur turis tersebut untuk sesuai dengan peraturan yang ada di kereta. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk yang kondektur bisa belajar juga bahasa Inggris, difasihkan lagi. Dan alhamdulillah di tahap ini saya lolos. Nah, sampailah pada tahap yang terakhir yaitu tes kesehatan akhir. Waktu itu dari awal yang jumlah pelamarnya ribuan, sampai ke tahap akhir ini hanya menyisakan belasan orang, teman-teman. Kalau nggak salah, mungkin sekitar 12-13 orang. Waktu itu kami tes kesehatannya di salah satu klinik laboratorium yang ada di dekat Stadion Kridosono, Jogja. Seingat saya waktu itu kita dites tensi, kemudian kita juga dicek denyut nadinya, diambil darah, kemudian ambil urin juga, kita dicek lagi kesehatan matanya, kemudian ada tes dipasang alat pendeteksi seperti detak jantung seperti itu, teman-teman. Kemudian kita dicek juga ambeien-nya dan varisesnya. Jadi di laboratorium itu juga kita diminta untuk lepas baju, lepas celana, seperti itu. Nah, setelah menunggu sekitar kurang lebih 2 minggu, tibalah pengumuman, teman-teman. Dan jeng-jeng, yang lulus hanya 1 orang, teman-teman. Jadi, wah, waktu itu ya kecewa iya, tapi ya sudah karena mungkin belum rezeki, jadi yang penting pengalamannya dapat, kita selalu belajar dari pengalaman untuk lebih baik ke depannya. Oke, teman-teman, seperti itu pengalaman saya waktu tes di KAI tahun 2017. Mungkin ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman, dan semoga kalian berhasil bisa menjadi bagian dari KAI dan menjadi kebanggaan KAI. Oke, dari saya sekian. Kalau ada salah dan kurang, memang kita tempatnya kurang, jadi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.